Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita kembali diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita kembali diberikan anugerah-Nya supaya kita boleh melanjutkan aktivitas kehidupan kita di hari ini. Dan pada Jumat pagi ini kita akan merenungkan kebenaran akan firman Tuhan yang menjadi wadah dan juga pedoman dan juga penyemangat bagi kita untuk melewati hari ini. Namun sebelum itu, mari kita meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk setiap berkat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, di pagi hari yang indah dan cerah ini, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami supaya kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, bahkan menjadikannya sebagai kegemaran kami, menjadikan firman Tuhan sebagai teladan, sebagai pedoman, sebagai suluh kami, supaya kami mampu untuk melakukan apa yang baik yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami. Untuk itu berfirman-Lah ya Bapa, kami telah siap sedia untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini yaitu dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-29. Kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-29, firman Tuhan. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah Dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Yang disebut berbahagia adalah kita yang senantiasa mencari kebenaran firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Terpujilah Kristus, haleluya. Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Bersyukur bahwa di pagi hari ini kita masih boleh kembali menerima
anugerah Tuhan, menerima kuasa kebaikan Tuhan, kita boleh bangun dengan keadaan yang sehat, kita boleh bersemangat untuk melewati hari ini. Namun sebelum itu, kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema meyakini kuasa Tuhan. Meyakini kuasa Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan juga diberkati Tuhan, berbicara mengenai kuasa ataupun kuasa Tuhan tentunya tidak terbatas, dan juga sampai kapanpun kuasa Tuhanlah yang akan selalu menuntun kehidupan kita hari lepas harinya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari yang boleh kita lalui dan akan kita lalui, semuanya tak terlepas dari kuasa Tuhan. Untuk itu, kita pun akan membicarakan mengenai kuasa Tuhan pada masa kehidupan bangsa Israel, yaitu lebih tepatnya di masa zaman Nabi Elia, ketika Nabi Elia bernubuat kepada bangsa Israel, yaitu pada waktu pemerintahan Raja Ahab sebagai Raja Israel. Nah, Raja Ahab ini adalah sosok raja yang sering sekali mendapatkan teguran dari Allah, karena pada masa pemerintahannya ada begitu banyak sekali praktek-praktek penyembahan berhala ataupun penyembahan kepada Baal di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Kita ketahui bersama bahwa betapa kehidupan umat Israel yang sangat disayangi oleh Tuhan. Mereka boleh dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dituntun untuk menuju ke tanah Kanaan, tetapi yang terjadi adalah mereka selalu melupakan Tuhan. Ketika mereka bertobat, mereka tidak sepenuhnya menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, Tuhan mengutus Nabi Elia sebagai utusannya untuk memberitakan ataupun untuk menubuatkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Raja Ahab dan juga bangsanya adalah hal yang salah, hal yang tidak sepatutnya untuk dilakukan umat yang percaya oleh Tuhan, umat yang percaya dan juga yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Teguran-teguran yang disampaikan tidak diterima oleh Raja Ahab, bahkan para rakyat dengan baik. Mereka malah menolak Nabi Elia, mereka malah tidak mempercayai perkataan Nabi Elia. Dan juga Ahab justru menantang Nabi Elia. Ahab memperhadapkan Elia dengan para nabi Baal dan juga para nabi Asyera yang jumlahnya ada 850 orang. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, Nabi Elia yang hanya seorang diri diperhadapkan dengan 850 orang. Tentu kalau kita memikirkan, kita berpikir secara duniawi, pasti kita akan mengetahui Nabi Elia tentu tidak akan menang melawan 850 orang banyaknya, sedangkan dia hanya sendiri. Tetapi sekali lagi, karena kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan Nabi Elia. Tuhan ingin memperlihatkan kuasanya kepada bangsa Israel yang telah melupakan Tuhan. Tuhan mau supaya mereka kembali sadar bahwa ternyata Allah yang mereka sembah adalah Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang menyelamatkan kehidupan mereka, Allah yang selalu menuntun kehidupan mereka setiap harinya, bukanlah Baal. Inilah mengapa Nabi Elia diutus, supaya bangsa Israel sadar bahwa Baal bukanlah apa-apa dalam kehidupan mereka. Malah Baal akan membuat mereka lupa pada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ingin supaya mereka menjauhi Baal dan juga kembali menyembah kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan mereka. Dan disinilah sesuai dengan tema kita melihat bahwa kuasa Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan pada masa itu, terutama dalam kehidupan Nabi Elia ketika ia berjuang dengan keras untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ketika ada banyak sekali yang tidak mendengarkan ia, ada banyak sekali yang ingin mencelakai dirinya,
Ia menyebarkan kebenaran firman Tuhan dengan mempertaruhkan nyawanya, dengan mempertaruhkan segala yang ia punya. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di manakah posisi kita sekarang ini? Apakah kita pada posisi umat Allah yang sudah jatuh pada penyembahan berhala seperti yang dilakukan oleh umat Israel? Apakah kita malah sudah menjadi tokoh untuk melakukan penyembahan berhala? Atau sebaliknya, kita tetap setia kepada Tuhan, sekalipun berhadapan dengan banyak orang yang tidak percaya, sekalipun berhadapan dengan banyaknya tantangan dan juga rintangan dalam kehidupan. Masihkah kita percaya kepada Tuhan sebagai penyelamat kita? Saya yakin bahwa sebagai umat yang menganggap penting untuk menyembah Tuhan, yang menganggap penting untuk percaya pada kuasa Tuhan, karena kita telah diselamatkan, pasti kita yakin dan percaya, dan juga saya yakin bahwa kita adalah kelompok orang-orang yang masih tetap setia, yang masih tetap mau mempercayai bahwa Tuhan selalu beserta dengan kehidupan kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Seperti Nabi Elia, walaupun hanya seorang diri, ia dapat mengalahkan ratusan para nabi dengan kuasa Tuhan, sebab ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Begitu, ketika kita akan melewati hari ini, semangatlah untuk menjalani hari ini. Ketika kita boleh melakukan apa yang menjadi kebaikan, apa yang membuat damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita, kita saling membagikan kasih, saling mendoakan satu sama lainnya, pasti Tuhan akan selalu menuntun kehidupan kita. Sekali lagi, jangan takut, jangan khawatir akan kehidupan kita di hari ini, bahkan di esok hari. Serahkan semuanya pada Tuhan, maka Tuhan akan berproses dan juga akan mengerjakan kebaikan dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Tuhan memberkati kita sekalian melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdoa. Bapak, terima kasih untuk setiap perkenaan Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami. Di hari ini ketika kami akan melalui berbagai kegiatan dan juga aktivitas kami, Tuhan tolong kami, tuntun sertai langkah kami, supaya ketika kami akan melakukan pekerjaan kami, melakukan berbagai kegiatan kami, melakukan pendidikan kami, dan semua yang akan kami kerjakan di hari ini, boleh kami lalui dengan baik, boleh kami lalui dengan sukacita, dan tentunya dengan selalu percaya pada kuasa Tuhan yang senantiasa akan menyertai dan juga memberkati kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, senantiasa selalu berada di samping kami, tetap senantiasa menggandeng tangan kami, jangan lepaskan Tuhan. Sehingga ketika kami boleh menyadari kehadiran Tuhan, ketika kami boleh menyadari kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan, yang selalu baru setiap harinya, kami boleh percaya, kami boleh melakukan kehidupan kami, menjalankan aktivitas kami dengan sukacita, dan tentunya kami boleh selalu membagikan kasih kepada sesama kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebaikan, mampukan kami untuk menyebarkan kasih, mampukan kami untuk menjadi terang dimanapun kami boleh berada, sehingga kasih Tuhan boleh kami sebarkan kepada sesama kami, dan tentunya nama Tuhan tetap kami puji dan kami muliakan. Untuk berbagai rencana-rencana kami di hari ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Berkenan memberkati kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, dalam pekerjaan, pendidikan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Sebab kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, sebab Tuhan senantiasa bekerja untuk memberikan kebahagiaan dan juga sukacita yang penuh bagi kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini syukur kami, ini permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Demikianlah perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan ini, kita boleh dikuatkan, kita boleh dimampukan untuk melewati hari ini dengan penuh sukacita. Dan tentunya dengan tidak takut dan juga dengan tidak khawatir. Sebab Tuhan senantiasa menyertai dan juga memberikan kuasa-Nya bagi kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas, Tuhan berkati kita sekalian.